Merekalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Karena setiap alam, apapun tadi bentuknya alam itu, dia pandang, dia lihat Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Berdiri, berduduk, berbaring. Selalu ingat kepada Allah. Karena pandangannya tembus kepada sesuatu yang ada di balik sesuatu itu. Mereka bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua tanpa makna. Dari Al-Hikamil Ata'iyah, qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Abaha laka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma adhina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Qul inzuru madza fis samawat fataha laka babal afham walam yakul unzurus samawat li'alla yadullaka ala wujudil ajram. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi engkau memandang kepada sesuatu yang ada di balik alam semesta ini. Dan Allah tidak mengizini bagi engkau bahwa engkau berhenti beserta zat-zat ini alam semesta. Allah berfirman, katakan, tengoklah, pandanglah sesuatu yang ada di balik langit. Allah membukakan bagi engkau pintu pemahaman-pemahaman. Dan Allah tidak berfirman, pandanglah langit, agar dia tidak menunjukkan engkau atas adanya benda-benda ini. Itulah terjemah hikmah yang ke-137 ini. Maksudnya, amarakallah an tanzura ma fil alam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau, memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang ada di balik alam semesta ini. Walam ya'zan laka an tanzural alam wa taqifa ma'ah. Dan Allah tidak mengizinkan engkau memandang alam ini dan berhenti di situ. Allah tidak mengizinkan kita memandang alam dan berhenti sampai di situ. Ka'an tanzura jirmahu wa jamalahu wa manafi'ahu wa madarrah. Seperti engkau memandang bentuknya alam, keelokan alam, manfaat-manfaatnya, mudarat-mudaratnya. Hanya sampai di situ. Allah tidak mengizinkan demikian. Alam itu artinya ma siwallah, yang selain Allah disebut alam. Apapun yang selain Allah itu artinya adalah alam atau mukawwanat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang ada di balik adanya alam semesta ini. Dan Allah tidak mengizinkan kita untuk memandang alam, berhenti di situ, seperti kita pandang bendanya, keelokannya, gunanya, bahayanya.
Hanya sampai di situ. Nah, Allah tidak mengizinkan demikian. Hendaknya pandangan itu terus diteruskan sampai kepada sesuatu yang ada di balik dari alam ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul, katakan wahai Rasul, unzuru madza fis samawat. Tengoklah, pandanglah apa yang ada di balik langit itu. Wala yaqulu subhanahu, Allah tidak berfirman unzurus samawat, pandanglah langit. Allah tidak berfirman pandanglah langit, tetapi Allah berfirman pandanglah sesuatu yang ada di balik langit itu. Pandanglah gunung, bukan demikian, tapi maksudnya pandanglah sesuatu yang ada di balik gunung itu. Jadi jangan terhenti pandangan kita hanya sampai gunung, hanya sampai laut, hanya sampai pohon-pohonan, tapi hendaknya teruskan pandangan kita sampai menembus sesuatu yang ada di balik sesuatu tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, farqun kabir bainan nazar ilal alam wan nazar ila ma fil alam. Perbedaan yang besar antara memandang alam dan memandang sesuatu di balik alam. Itu kada sama artinya. Nah, memandang alam dan memandang yang ada di balik alam, itu perbedaannya besar. An-nazaru ilal alam yahjubuka wa yunsika anil khaliq subhanah. Memandang kepada alam, bendanya, keelokannya kita pandang, itu mendinding kita, menjauhkan kita, melupakan kita daripada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya memandang gunungnya, memandang keindahan tumbuh-tumbuhannya, memandang keindahan segala-galanya, nah itu membuat kita terdinding daripada Allah, membuat kita lupa akan Allah, karena kita hanya memandang bentuknya. Wan nazaru ila ma fil alam, dan memandang kepada yang di balik alam, yusiluka, itu menyampaikan engkau ila ma'rifatillahil wahidil hayyil qayyum, menyampaikan kita kepada mengenali Allah yang Maha Esa, yang Maha Hidup, dan yang Maha Berdiri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya kita disuruh Allah memandang sesuatu itu jangan hanya di luar, tapi sampaikan pandangan kita ke dalamnya, sehingga kita bisa menyaksikan di situ adanya Allah, kuasanya Allah yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri itu. Para muhibbin rahimakumullah, misalu man nazara ilal alam wa waqafa ma'ah kaman ja'ahu sa'il barid al jamil wa biyadihi risalatun balighatul ahammiyah muwajjahatun ilaih fanadhara ilaih wa tamatta'a bih wa ghafala anil kitab al muwajjahi ilaih wa bihi sa'adatuhu wa halaku. Perbandingan orang yang hanya memandang alam secara zahir. Dia pandang keelokannya alam, dia pandang manfaatnya itu alam, hanya sampai di situ. Seperti orang yang datang kepadanya tukang pus yang elok, seperti orang yang datang kepadanya tukang pus yang elok,
tampan atau cantik mun bini-bini. Ini tukang pos datang. Tukang pos ini bungas orangnya. Bungas. Nyaman dilihat. Mana harap bebandir pulang. Si tukang pos ini bisa menggoda, bisa merayu. Di tangan tukang pos itu ada surat yang sangat penting yang dialamatkan kepada kita. Nah, lalu kita ini memandang tukang posnya bungas orangnya, memandang si tukang pos ini, bersenang-senang dengan tukang pos, lupa membaca kitab surat, lupa membaca surat yang dialamatkan kepada kita. Padahal dalam kitab itu keterangan tentang keselamatan kita dan kebinasaan kita. Nah, itu perumpamaan orang yang hanya memandang alam semesta ini, keindahannya, keilukannya, manfaatnya, tapi dia lupa apa yang ada, pesan apa yang disampaikan oleh alam itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap sesuatu dari alam sebenarnya itu adalah laksana sa'il barid, laksana tukang pos. Dia datang kepada kita, dia hadir kepada kita, membawa pesan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita jangan hanya memandang tukang pos itu, tapi yang lebih penting perhatikan pesan apa yang disampaikan si tukang pos itu. Surat apa isinya yang dibawa tukang pos yang diantarkan kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanan, minuman, ini alam. Itu alam. Makanan yang ada di hadapan kita, minuman itu adalah alam. Nah, makanan minuman ini laksana sa'il barid, laksana tukang pos. Makanan ini membawa surat kepada kita. Makanan ini membawa pesan kepada kita. Apa pesannya makanan itu kepada kita? Nah, makanan membawa surat kepada kita yang isinya, aku ini, ujar makanan, aku ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini bukti bahwa Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Aku ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang menyantap aku, maka dia mestinya bersyukur kepada Allah dan menggunakan kekuatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat yang dibawa oleh makanan. Jadi kita makan, nah kalau kita lupa kadang memperhatikan apa pesan makanan, nah seperti orang yang berasik dengan tukang pos. Asik dengan tukang pos, padahal ini membawa surat. Isinya engkau isuk ke neraka, bisa aja suratnya. Nah, karena kita kada sempat membaca, asik dengan tukang pos ini, lalu kita akan binasa. Karena kada sempat mempersiapkan diri, karena kada membaca pesan yang ada di dalam surat yang dibawa tukang pos tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, duit. Nah, duit ini adalah laksana sa'il barid. Duit ini laksana tukang pos. Duit datang kepada kita. Nah, duit ini membawa pesan. Duit ini membawa surat. Apa pesan duit itu? Ujar duit, aku ini bukti adanya Allah. Ujar duit nih. Nah, surat yang ada dalam duit itu, bacaan yang ada dalam duit itu, bacaannya aku adalah bukti adanya Allah. Aku bukti Allah itu bersifat dengan sifat-sifatnya.
dan aku ini datang dari Allah untuk engkau, agar digunakan aku dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan yang ada di dalam duit itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang mengizinkan kita hanya memandang duit sebagai duit. Tapi ya Tuhan, baca suratnya, dalam duit itu ada apa? Duit datang kepada kita, jangan langsung dipakai duitnya. Ada suratnya, sekalinya amanat, duitnya unjukkan lawan si anu, ya sekalinya itu. Nah, amun kita kadang membaca suratnya itu, bisa kita pakai duitnya, bisa kita gunakan kesana kemari duitnya. Kayaknya dibaca suratnya, oh sekalinya lain duit seorang, duit wakaf. Oh sekalinya duit itu untuk wakaf pembangunan ini. Nah, akibat apa kadang membaca surat yang ada di duit itu. Jadi bila ada duit dalam amplop, dalamnya ada kertas, jangan langsung diambil duit. Buka kertasnya, apa isinya, sagan siapa duitnya. Itu contoh surat yang zahir. Nah, setiap alam seperti duit tadi contohnya, makanan contohnya, itu adalah sa'il barid, itu pos. Tukang pos yang membawa pesan-pesan kepada kita, yang bila kita amalkan pesan itu, itulah kebahagiaan kita dunia akhirat. Bila kita kadang menghiraukan pesan karena asik dengan keindahannya, karena asik dengan duit, dengan makanan, lupa dengan pesannya, itulah kerugian dan kebinasaan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, anak ini alam. Anak termasuk alam. Anak itu alam, datang hadir kepada kita. Anak itu menyampaikan pesan, bahwa dalam pesannya si anak itu, aku ini bukti adanya Allah. Bukti Allah bersifat dengan sifat-sifatnya. Dan aku adalah amanah dari Allah kepada engkau. Maka didiklah aku sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Itu pesan anak kepada orang tuanya. Nah, pasangan laki, bini, ini semua anak laksana sa'il barid, laksana tukang pos. Bini itu membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Biar bini, aku ini adalah bukti adanya Allah. Aku ini bukti Allah bersifat dengan sifatnya. Dan aku mesti dididik, aku mesti diarahkan kepada jalan yang benar, agar aku bisa menjadi hamba Allah yang diridhai. Itu pesan yang ada di balik seorang istri. Nah, Allah menyuruh kita jangan hanya memandang istri dari zahir, jangan hanya menikmati istri ini, tapi pandanglah pesan apa yang dibawa oleh istri itu. Nah, ini alam. Pokoknya seluruh yang ada di alam ini mengandung pesan. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan, ulinzuru maza bis samawat. Tengoklah, renungkanlah, ada apa di balik langit itu. Allah tidak menyuruh kita memandang langit, tapi yang disuruh Tuhan pandang apa yang ada di balik kejadian langit itu. Pesan apa yang ada di langit itu untuk kita. Para muhibbin rahimakumullah, nazratani ilal alam allati haulana. Ada dua pandangan kepada alam yang ada di sekeliling kita ini. Dua pandangan tadi kan. Ihdahuma, salah satunya, nazratun tahjubuna anillahi ta'ala wa tunsina wujudah wa tuqsina an ru'yati ayati. Satu pandangan kepada alam yang mendinding kita dari Allah, yang membuat kita lupa adanya Allah, menjauhkan kita dari melihat ayat-ayat Allah. Nah, ini pandangan. Ada pandangan yang membuat kita lalai kepada Allah. Pandangan yang membuat kita lupa bahwa Allah itu ada.
Tilka sya'nul ladzina a'jabu minad dunya bizinatiha barakanu ilaiha wa ta'allaqu biha hujibat uquluhum wa afkaruhum ila ma fiha ahabbud dunya ashadda min hubbillahi ta'ala fahalaku wa khasiru dunya wa ukhra. Itulah keadaan orang-orang yang takjub daripada dunia dengan segala perhiasan dunia. Mereka condong kepada dunia, bergantung dengan dunia. Didinding akal dan pemikiran mereka kepada sesuatu yang ada di balik dunia itu. Didinding akalnya, pikirannya dari membaca pesan apa yang disampaikan oleh dunia itu kepada kita. Ahabbud dunia, akhirnya dia mencintai dunia. Asyadda min hubbillah, lebih cinta daripada Allah. Mencintai dunia lebih dari mencintai Allah. Maka mereka binasa dan rugi dunia akhirat. Nah, itu pandangan yang membuat kita lupa kepada Allah, yaitu kita hanya memandang bentuk zahirnya. Kada sampai tembus pandangan kita kepada pesan apa yang dibawa oleh dunia itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, dunia itu sebenarnya penuh dengan pesan-pesan yang intinya agar kita jangan mencintai dia, agar kita jangan bergantung kepadanya. Cuma karena kita kadang membaca pesannya itu terpikat dengan keindahan bujuk rayunya, akhirnya kita lupa dengan apa yang ingin disampaikan oleh pesan yang ada di dalam dunia itu. Para muhibbin rahimakumullah. As-saniyatu, pandangan yang kedua. Nazratun tusiluna ila ma'rifati wujudillah al-wahidil hayyil qayyum. Pandangan kepada alam semesta yang menyampaikan kita kepada makrifat adanya Allah yang Maha Esa, Maha Hidup, Maha berdiri sendiri. Ini orang yang mampu memandang sampai yang ada di baliknya. Orang yang bukan hanya melihat dunia dari sisi keindahannya, tapi dia sampai tembus pandangannya kepada pesan apa yang disampaikan oleh dunia itu. Tilka sya'nul ladzina ja'alud dunya wa ma fiha kasa'il barid tawajjahu ila risalah allati yahmiluhu ilaihim faqara'uha wa fahimuha wa amilu ma fiha fasa'idu dunya wa ukhra. Itulah keadaan orang-orang yang menjadikan dunia dan isinya ini seperti tukang pos. Mereka itu berhadap kepada surat yang dibawanya tukang pos itu. Mereka baca suratnya, mereka pahami suratnya, mereka amalkan apa-apa yang ada dalam surat itu. Fasa'idu dunia wa ukhra, maka mereka beruntung dunia akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang membuat kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, kendaraan yang kita kendarai, rumah yang kita diami, duit yang kita cari, kita tabung, semua itu adalah membawa pesan-pesan kepada kita. Apabila kita perhatikan pesan itu, kita pahami,
kita amalkan anjuran-anjuran pesan itu, pasti kita akan beruntung dunia akhirat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita jangan memandang kepada hanya sebatas benda, hanya sebatas keelokan benda, hanya sebatas manfaat benda, tetapi pandanglah lebih jauh daripada itu, supaya kita bisa melihat tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah berfirman tentang mereka yang bisa membaca pesan alam, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Allah berfirman tentang mereka itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Merekalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena setiap alam, apapun tadi bentuknya alam itu, dia pandang, dia lihat Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Berdiri, berduduk, berbaring, selalu ingat kepada Allah. Karena pandangannya tembus kepada sesuatu yang ada di balik sesuatu itu. Mereka bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua tanpa makna. Tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia tanpa ada rahasianya. Pasti ciptaan Allah itu ada makna, ada rahasia di dalamnya. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar, peliharalah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah contoh orang-orang yang bisa membaca, bisa melihat sesuatu yang ada di balik alam semesta itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-138. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Al-aqwan thabitatun bi itsbatih mamhuwatun bi ahadiyyati dzatih. Yang artinya bermula akwan, bermula alam semesta itu sabit, itu tetap dengan diisbatkan, ditetapkan oleh Allah. Dan alam semesta itu terhapus, lenyap bi ahadiyati dzatih, dengan keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-138 ini. Hadhil hikmah murtabitatun irtibatatan qawiyah billati qablaha. Hikmah yang ke-138 ini sangat erat dengan hikmah yang sebelumnya. Ada yang mengatakan ini merupakan buah daripada hikmah yang ke-137. Yakni annal insan idza tawaqqafa nadharuhu bi ajramil akwan wa ashkaliha takathafa lahu minha hijabun yahjubuh an nadhari ma fil akwan mujidiha subhanahu wa ta'ala. Bahwa seorang manusia apabila terhenti pandangannya pada benda dan bentuk ini alam, pandangan seorang hamba itu terhenti pada benda dan bentuk alam, baik itu makhluk hidup atau makhluk mati,
pandangannya terhenti pada benda dan bentuknya, maka teballah baginya daripada alam itu dinding yang mendindingi dia daripada memandang sesuatu yang ada di balik alam itu daripada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dijelaskan sudah pada hikmah sebelumnya. Apabila pandangan kita hanya terbatas pada kulit, pandangan kita hanya terbatas pada bentuk, nah, kita akan kehilangan kesempatan untuk memandang sesuatu yang ada di dalamnya, sesuatu yang ada di baliknya itu, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza jawaza nazaruhu ajramaha wa ashkalaha wa zahara ma tantiqu bihi min ad-dalail wal ayat ala wujudi mujidiha nafazat basiratuhu wa syahidat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila melampaui, melewati pandangan seseorang itu akan benda dan bentuknya alam, melewati daripada memandang bentuk benda, dan dia paham, dia mengerti apa-apa yang dituturkan oleh alam ini daripada dalil-dalil, ayat-ayat atas adanya penciptanya, maka tembuslah mata hatinya dan menyaksikanlah mata hatinya itu akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah bertutur, sebenarnya bertutur dengan suatu kata yang menunjukkan kepada penciptanya, apapun sesuatu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Langit yang 7 dan bumi dan isi-isinya itu bertasbih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih. Dan tidak ada dari sesuatu di alam semesta ini melainkan bertasbih memuji Allah. Para ahli tafsir menjelaskan tasbih mereka itu adalah kalimat la ilaha illallahul khaliq. Tasbih. Segala sesuatu di alam semesta ini bertutur dengan tutur kata tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan sesuatu. Walakin la tafqahun tasbihahum, tetapi kalian wahai manusia tidak mengerti akan tasbih mereka itu. Manusia yang terdinding daripada memandang sesuatu yang ada di balik benda itu. Mereka mendengar bunyi burung, kicau burung, hanya begitu kicauan yang indah. Padahal kicauan burung itu adalah tasbih. Kicauan burung itu adalah maksudnya la ilaha illallahul khaliq. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pencipta. Seluruh yang di alam semesta. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kanak-kanak yang lahir sampai umur 2 bulan. Sampai umur 2 bulan. Tangisan anak yang umur 2 bulan itu adalah la ilaha illallah. Nah, tangisan.
Jadi jar Nabi, jangan kau pukul, jangan kau marah tangisan anak kamu yang baru lahir sampai umur 2 bulan. Karena tangisan mereka itu adalah la ilaha illallah maknanya. Umur 2 bulan sampai 4 bulan, tangisan mereka itu adalah as-siqatu billah. Percaya hanya dengan Allah. Untuk anak-anak yang belum ada akalnya, tangisannya pun bermakna la ilaha illallah. 2 bulan berikutnya bermakna percaya hanya dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita mampu melewati bentuk benda, pandangan kita mampu melewati itu, tembusakan pandangan sampai ke dalamnya, sampai ke baliknya, kita akan mengerti tasbih-tasbih makhluk Allah itu. Nah, apabila sudah demikian, maka mata hati kita akan bisa menyaksikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang berzikir la ilaha illallah, tapi makna dalam hati mereka la mawjud illallah. Ucapannya sama dengan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun kita tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau orang yang sudah sampai demikian, dalam hati mereka itu la mawjud illallah, tidak ada yang bersifat wujud melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal akwanu mawjudatun biijadillah, falaysa lil akwan wujudun zatiyyun tastaqillu bih, wa inna ma yutahaqqaqu wujuduha bil ijadil ilahi, wal wujuduz zati huwa lillahil ahad wahdah. Bermula alam semesta ini itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini adanya itu bukan ada yang berdiri sendiri. Yang ada berdiri sendiri itu hanya adalah Allah yang Maha Esa, Al-Ahad yang Maha Esa. Nah, itu maksudnya al-akwan sabitatun bi isbatihnya tadi. Pal wujuduz zati, maka bermula wujud yang zatnya ada yang tidak diadakan, itu hanya milik Allah Al-Ahad yang Esa. Ahad dengan wahid itu ada perbedaan, walaupun artinya sama-sama Esa, sama-sama satu. Al-Ahad la yusafu bihi ghairullah ta'ala. Kalau ahad itu tidak boleh dipakaikan selain Allah. La yuqal, tidak boleh dikata rajulun ahad. Ada boleh. Walakin tetapi yuqal rajulun wahid. Misalnya ada orang bertakun, di rumah tuh berapa orang laki-lakinya? Ya kita rajulun ahad, satu laki-laki. Nah, itu kada boleh, karena ahad itu milik Allah. Nah, kalau urusan itu rajulun wahid, satu orang. Kalau wahid itu boleh untuk Allah dan selain Allah. Wa idza qila laisa biddar wahid yajuzu snain fa aksar. Apabila dikatakan tidak ada di rumah itu wahid, laisa biddar wahid, tidak ada di rumah itu seseorang, tapi kalimatnya wahid, itu boleh jadi ada 2 atau 3 atau 4.
Manusia orang ada, boleh jadi ada 2, 3 atau 4. Berapa ekong di rumah tuh orangnya? Kalau ada seku ekong, sekalinya banyak, 3, 4, 5. Nah ini wahid. Tapi kalau misalnya ahad, nah fala yajuzu isnain fa aksar. 2, 3 itu kada boleh. Kalau ahad itu hanya 1 artinya. Makanya Allah qul huwallahu ahad. Ahad itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesia sama aja artinya 1 juga. Nah, tapi kalau bahasa Arab tuh beda artinya antara ahad dan wahid. Nah, kalau wujuduz zati bermula ada yang zatnya tanpa diadakan. Huwa lillahil ahad, itu hanya milik Allah yang ahad. Artinya yang lainnya kada ada tuh. Yang lainnya tuh kalau ada diadakan Allah. Asalnya kada ada. Nah, semuaan di alam ini asalnya itu maudumah, tidak ada. Diciptakan oleh Allah. Pertama diciptakan ini, kedua diciptakan ini, ketiga diciptakan ini, sesuai dengan tertibnya, dengan aturan Allah. Nah, padahal dulunya itu ma'dumah, tidak ada. Jadi adanya kita, adanya siapapun itu karena diadakan oleh Allah. Kalau sebenarnya kita ini kada ada. Sebenarnya kada ada, cuma diadakan. Makanya orang yang merasa dirinya ada, kafir aja, bujur aja itu. Kenapa? Karena itu merebut sifat Allah. Yang wujud itu hanya Allah. Nah, orang merasa dirinya ada. Nah, itu bisa kafir. Karena yang ada itu hanya Allah. Kita ini kita ini diadakan oleh Allah. Beda antara ada dengan diadakan, kada sama. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi segala yang ada di alam, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu semuanya adalah tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafal ma'rifatu annal akwana ma'dumatun laulal ijadul ilahi la hawla laha laulal hawlul ilahi la quwwata laha laulal quwwatul ilahiyah la naf'a laha laulal naf'ul ilahi la dhurra laha laulal dhurrul ilahi tusmiru awsafan hamidah. Bermula ma'rifat, bermula mengenali dengan pengenalan yang seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini tidak ada jikalau tidak diadakan oleh Allah. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini tidak ada daya baginya jika tidak didayakan oleh Allah. Alam semesta ini tidak ada kekuatan kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memberi manfaat kalau tidak diberi manfaat oleh Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memudaratkan jikalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Nah, keyakinan itu akan membuahkan banyak sifat-sifat yang terpuji di dalam diri kita. Kita sudah meyakini, sudah mengenali ma'rifat bujur bahwa alam ini kada ada, jakanya kada diadakan, kada badaya mung kada didayakan, kada bisa memberi manfaat kalau kada dimanfaatkan oleh Allah. Nah, kalau itu yakin bujur dalam hati kita, maka akan timbul sifat-sifat yang mulia di dalam diri kita ini. Minha setengahnya al-ikhlas. Nah, akan timbul ikhlas.
Kita kada akan bisa ikhlas kalau masih mengakui bahwa alam ini ada. Alam bisa memberi manfaat, alam bisa memberi mudarat, alam bisa diharapkan. Nah, kalau kita masih demikian, kita kada akan bisa seumur hidup untuk ikhlas beribadah karena Allah. Kada bisa. Kalau kita masih meyakini dalam hati bahwa alam ini ada, alam ini berguna, alam ini memberi manfaat, alam ini memberi mudarat, masih ada dalam hati kita demikian, kita kada akan bisa ikhlas beribadah seumur hidup kita. Kita bisa ikhlas itu kalau sudah kita meyakini bahwa alam ini tidak ada jikalau tidak diadakan Allah. Allah kada bisa memberi manfaat kalau kada dimanfaatkan oleh Allah. Meyakini bahwa alam ini tidak bisa memudaratkan jikalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Nah, kalau kita keyakinan demikian, kita bisa ikhlas karena Allah. Jadi kayak apa aja, kitab apa aja, guru mana aja, kada kawa ikhlas belajar. Kalau itu kamari menuntut ilmu, kada bisa ikhlas. Kenapa? Karena dasarnya belum dirubah. Pokoknya belum dirubah. Keyakinan yang paling dasar masih dahulu. Nah, kayak apa arti ikhlas? Ini. Apa keuntungan ikhlas? Ini. Apa bahayanya orang kada ikhlas? Ini. Tapi dipraktikkan kada kawa. Kenapa? Karena dalam hati masih mengakui adanya alam ini. Dalam hati masih mengakui bahwa alam bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Nah, itu pokoknya di situ. Kalau kita sudah mengakui ini, walaupun sehari belajar ikhlas bisa. Tapi akui dulu ini. Akui dulu bahwa alam tidak ada. Mana ada nih Bang, kenapa? Itu diadakan benar aja. Diadakan benar aja. Isukin bisa kada ada lagi. Kalau Allah menghendaki, isuk bisa kada ada lagi. Nah, jadi keyakinan itu akan membuahkan sifat-sifat terpuji, minha al-ikhlas. Fala ya'malu illa lillahil ahadil haq, maka dia tidak beramal kecuali karena Allah yang asa, yang sebenarnya. Nya sudah tahu. Fahina idin yatahaqqaqu iqrarul abdi, ketika itu dia tidak beramal kecuali karena Allah, nampaklah pengakuan hamba, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inna salati, setiap hari kita mengakui ini. Berapa kali sehari kita mengakui di hadapan Allah, sembahyangku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku lillah, karena Allah. Bujur garang itu. Kita ini mengakui sembahyangku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup matiku karena Allah. Bujur kada. Nah, itu kada akan bisa kalau kita belum merubah keyakinan. Keyakinan yang selama ini menganggap alam ada, ganti. Alam itu tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Alam itu kada bisa memberi apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Nah, bila sudah itu dirubah keyakinan, itu hanyar bujur pengakuan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para muhibbin rahimakumullah. Ini pengertian bahwa sembahyangku, ibadah-ibadahku, dan hidupku. Nah, hidup karena Allah itu macam apa? Hidupku karena Allah.
Hidup karena Allah itu adalah orang-orang yang menggunakan apapun yang diberi Allah, dia gunakan kepada jalan yang diridai Allah. Itu bagian dari hidup karena Allah. Sedangkan mati karena Allah, mati dalam menuntut ilmu, itu mati karena Allah. Mati sedang beribadah kepada Allah, itu mati karena Allah. Mati mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, mati karena Allah. Nah, itu artinya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhan di surga, hendak bertemu Tuhan, beramallah amal saleh dalam dunia dan jangan mensekutukan dengan ibadah kepada Tuhan itu ahada. Nah, ini kalimatnya ahada, seorang juga pun. Kalau hendak bertemu Allah di dalam surga, itu mesti beramal saleh dan jangan mensekutukan ibadah itu kepada selain Allah. Jadi kalau kita beribadah itu karena surga, kita boleh masuk surga, belum tentu bisa bertemu Allah. Belum tentu. Kalau kita beribadah karena takut dengan neraka, kita akan selamat dari neraka. Bila selamat dari neraka tuh ke surganya dua aja tempat di situ. Karena ada lain lagi, surga neraka. Ada tempat penyinggahan tuh sementara aja. Jadi siapa yang beribadah karena takut dengan azab dengan neraka, dia selamat dari neraka, masuk surga, belum tentu bertemu dengan Allah. Kalau hendak bertemu Allah, beramallah karena Allah semata. Nah, itu ini sudah dibagi oleh Allah. Siapa yang beramal karena dunia, dia beramal supaya sugi, dia beramal supaya dipuji orang. Itu dia Tuhan kada ada pahalanya dan belum tentu dia dapatkan apa yang diharapkannya. Orang beramal supaya sugi, belum tentu sugi. Orang beramal supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau pahala sudah jelas kadada. Beramal karena itu tuh, karena dapat pahala dan apa yang dimaksudnya belum tentu tercapai. Nah, kalau orang beramal agar terhindar dari neraka, pasti terhindar dari neraka. Sembahyang rajin supaya jangan ke neraka. Berzakat, bersedekah, naik haji, tujuannya sebutin aja takutan masuk neraka. Dia jalani takwa dengan takut masuk neraka, maka orang ini akan selamat dari neraka, surga. Nah, orang yang beramal semuaan mengharap surga, sembahyang supaya ke surga matinya, puasa supaya ke surga matinya, zakat supaya ke surga matinya, akan ke surga matinya. Nah, kalau orang hendak bertemu Allah, mesti karena Allah. Mesti karena Allah. Kalau kita hendak bertemu Allah, maka beribadahlah karena Allah. Nah, bila beribadah kita karena Allah, kita akan bertemu Allah. Bila bertemu Allah, pasti ke surga matinya. Karena orang yang bisa bertemu Allah itu hanya orang-orang ahli surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua yang ditimbulkan oleh keyakinan tadi, at-tawakkul, tawakal. Nah, tawakal. Kalau kita sudah meyakini tadi alam tidak ada jika tidak diadakan, alam tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan oleh Allah, itu sudah keyakinan itu, kalau kita bisa bertawakal lawan Allah. Bisa bertawakal dengan Allah. Fala yata'allaqu qalbuhu illa billah
maka tidak bergantung lagi hatinya kecuali dengan Allah. Nah, bergantung lawan alam sama aja. Bergantung dengan alam, bergantung dengan manusia, bergantung dengan siapapun, sama dengan kita. Pada kada punya apa-apa, pada kada ada juga asalnya. Nah kalau hendak bergantung hati, bergantunglah dengan zat yang maha ada, yang maha hidup, maha segala-galanya. Nah itu akan bisa kalau sudah ada keyakinan tadi bahwa alam semesta tidak ada jika tidak diadakan oleh Allah. Jadi segala sifat-sifat yang baik dasarnya mesti di situ dulu. Mesti keyakinan bahwa alam tidak ada itu.